adik-adik hebat, Assalamualaikum. Nah, untuk hari ini jumpa lagi bersama saya Kak Puput. Ya, kali ini adik-adik akan saya ajak untuk mendongeng sebuah buku. Medianya adalah buku. Ya. Kebetulan kali ini Kakak Puput mendapatkan endorse. Yeay, alhamdulillah sekali ya. Terima kasih Tiga Raksa, terima kasih Arkatim, dan juga khususnya untuk Bunda Diar yang dengan ikhlasnya memberikan buku ini pada saya untuk di endorse katanya. Oke adik-adik, ini ada beberapa buku ya. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buku ya. Terus Kak Puput akan bercerita salah satu bukunya. Di sini ada buku yang kemarin sempat Kak Puput baca, ini bagus banget. Nah, ini judul bukunya. Oke, jadi ini bercerita tentang Nabi Muhammad. Ini bagus sekali loh adik-adik. Ya, karena bukunya ini bagus sekali. Terus gambarnya juga cantik, hardcovernya juga bagus, halaman per halamannya juga bagus. Nah, untuk beda produknya nanti ketika kita unboxing ya, karena Kak Puput sudah pesan satu set buku dari PT Tiga Raksa juga. Nah, kalau itu yuk kita akan bercerita tentang buku ini, yaitu Anak Yatim yang Dicintai. Oke? Baik, untuk adik-adik yang saat ini berpuasa, puasa setengah hari, atau ada yang full sampai maghrib, alhamdulillah ya, adik-adik semuanya hebat ya. Untuk kali itu, untuk menunggu waktu berbuka, Kak Puput akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad di saat beliau lahir ya. Jadi adik-adik akan saya ceritain bagaimana sih lahirnya beliau itu dan juga kapan sih lahirnya, semuanya ada di buku ini ya. Baik, Kak Puput buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berawal dari suasana kota Mekah yang tampak sibuk seperti biasa. Mekah adalah sebuah kota di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan menempatkan Ka'bah di sana sebagai kiblat kaum muslim di seluruh dunia. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah dibangun untuk dijadikan tempat ibadah. Suatu hari, Ka'bah pernah hendak dihancurkan oleh Raja Abraha, sang penguasa Yaman. Setelah itu, Abraha al-Ashram datang membawa pasukan. Dengan mengendarai kuda dan gajah yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seluruh masyarakat Mekah dan Jazirah Arab tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Hingga tahun itu dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Pada tahun itu pula Muhammad kecil dilahirkan di hari Senin yang diberkahi, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Muhammad kecil terlahir di dalam rahim bunda yang mulia, yaitu Bunda Aminah. Semua bahagia saat Muhammad kecil lahir. Demikian juga Abdul Muthalib, sang kakek. Di manakah ayahnya? Wah, ternyata ayah Abdullah, putra tersayang kakek Abdul Muthalib, tidak sempat melihat putra tercintanya. Ayah Abdullah wafat saat Muhammad kecil masih 2 bulan di perut bunda. Kakek Abdul Muthalib adalah orang yang terpandang. Beliau berasal dari Bani Hashim, suku terbaik kaum Quraisy. Kakek Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Di antaranya adalah ayah Abdullah. Muhammad kecil adalah hadiah terindah yang diterima kakek Abdul Muthalib setelah ayah Abdullah meninggal dunia. Nah, bisa diperhatikan ya, di situ suasana kota Mekah sedang ramai loh. Orang-orang di Mekah sedang mengambil air Zam-Zam di sumur Zam-Zam.
Jadi adik-adik, sumur Zam-Zam ini diciptakan Allah saat Nabi Ismail ini lahir. Ia pernah hilang tertimbun pasir ya. Jadi air Zam-Zam ini sudah pernah tertimbun pasir dan hilang. Lalu kemudian sumur Zam-Zam ini berhasil ditemukan kembali oleh kakek Abdul Muthalib. Dan kemudian airnya itu digunakan untuk menjamu para jamaah haji kala itu. Nah, kebiasaan masyarakat Arab saat itu adalah memberikan bayi yang baru lahir untuk disusukan oleh orang lain selain bundanya, agar anak-anak tumbuh besar di perkampungan Badui di luar kota Mekah yang masih terjaga kemurnian bahasa dan tutur katanya. Hari itu, rombongan kaum Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi yang siap disusui. Mereka mengharapkan bayaran yang layak. Mereka pulang dengan membawa bayi pilihan mereka. Dan Bunda Aminah sangat bersedih karena tak ada seorang pun yang mau membawa putranya itu. Karena putranya adalah anak yatim yang tak memiliki ayah. Ya Allah, kasihan ya adik-adik ya. Oke, rupanya ada satu keluarga yang belum membawa pulang seorang bayi. Mereka keluarga Bunda Halimah binti Abu Zuaid. Duhai Bunda, betapa malu saat kita pulang dan tak ada bayi yang kita bawa. Mungkin tidak mengapa kita ambil bayi yatim tadi untuk kita rawat. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah yang banyak untuk keluarga kita, katanya si istri tadi. Terus Bunda Halimah membawa bayi itu ke perkampungannya. Demikianlah Bunda Halimah membawa pulang Nabi Muhammad kecil. Dengan penuh kasih sayang dirawat dan disusuilah Muhammad oleh Bunda Halimah. Banyak keajaiban saat Muhammad kecil tinggal. Tanaman di sekitar rumahnya tumbuh sangat subur, padahal sebelumnya rusak karena kemarau panjang. Kambing mereka pun selalu penuh air susunya. Seluruh keluarga Bunda Halimah bisa menikmatinya. Setelah 2 tahun, Bunda Halimah memohon pada Bunda Aminah untuk diizinkan terus merawat Nabi Muhammad kecil. Bunda Amirah dan kakek Abdul Muthalib sedih karena harus berpisah lagi dengan Muhammad kecil. Namun mereka mengabulkan keinginan Bunda Halimah. Saat itu kota Mekah sedang dilanda wabah cacar. Mereka tidak mau Muhammad kecil tertular. Jadi adik-adik, kalau adik-adik bertanya tentang Nabi Sa'ad, nama Bani Sa'ad itu adalah daerah yang lingkungannya masih alami, udaranya segar, dan sinar mataharinya masih melimpah. Itu yang disebut Bani Sa'ad. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, saat berusia 5 tahun, Muhammad kecil dikembalikan kepada Bunda Aminah. Kebahagiaan tinggal dengan bunda yang sangat dicintanya ternyata hanya sebentar. Ternyata Bunda Aminah meninggal saat Muhammad kecil berusia 6 tahun. Saat itu mereka tengah dalam perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayah Abdullah. Mereka ditemani oleh kakek Abdul Muthalib dan Ummu Aiman yang sehari-hari membantu keluarga Bunda Aminah. Muhammad kecil kemudian tinggal bersama kakek, yaitu Abdul Muthalib. Semua penduduk Mekah tahu betapa kakek Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Dan innalillahi, lagi-lagi Muhammad kecil berduka saat itu. Kakek yang melindunginya meninggal di saat usia Nabi Muhammad baru berinjak 8 tahun. Dan sesuai pesan kakek, Muhammad kecil kemudian tinggal bersama pamannya, yaitu paman Abu Thalib. Sungguh luar biasa ya adik-adik, perjuangan dan kehidupan Muhammad kecil.
Jadi ketika hamil bayi Muhammad, Bunda Aminah ini tidak merasakan kesusahan sama sekali. Sebagaimana kalau ibu-ibu yang hamil itu ada mules, tidak enak tidur, itu Bunda Aminah tidak sama sekali tidak merasakan itu ketika mengandung Nabi Muhammad. Jadi sang kakek ini berdoa dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad dihitankan pada hari ke-7 sebagaimana tradisi bangsa Arab. Itu adik-adik ya. Jadi adik-adik, sangat luar biasa sekali untuk kisah Nabi Muhammad saat kecil ini ya, ketika dalam kandungan ditinggalkan oleh ayah, ketika ketika sudah beranjak 6 tahun ditinggal oleh ibunda, sampai ke umur ke-7 ditinggal kakeknya. Jadi sangat luar biasa itu Kak Puput sangat sedih ya, sedih sekali. Ada ceritanya kayak gini tuh ya, Masya Allah, sedih sekali. Jadi adik-adik kita harus apa sih pesan dari cerita ini tuh, kita yang masih punya ayah, yang masih punya ibu itu harus benar-benar menjaga beliau gitu ya, membahagiakan kedua orang tua kita, terus juga berbakti taat pada orang tua kita gitu. Jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua kita, karena kita masih sangat beruntung ya mempunyai ayah atau ibu gitu. Di luar sana ada saudara-saudara kita adik-adik kita yang mungkin tidak punya ayah, tidak punya ibu, atau sudah ditinggalkan oleh keduanya gitu. Jadi kita harus patut bersyukur adik-adik ya. Oke adik-adik, cukup hari ini untuk dongeng Ramadannya. Semoga manfaat, semoga mendapatkan syafaat yang melimpah buat kita semua. Dan kita akan tunggu untuk cerita Kak Puput selanjutnya. Masih banyak buku-buku yang luar biasa yang akan Kak Puput ceritakan untuk adik-adik. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.